Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rizda Sakila dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Magister S2 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan di share ya video saya agar bermanfaat bagi yang lain. Jadi pembahasan kita pada hari ini mengenai belajar melalui bermain bagi anak usia dini, hakikat dan teori bermain, yang diampu oleh Ibunda Dr. Hibana SAG MPD. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan kita pada kali ini ada 5 poin. Yang pertama, konsep bermain bagi anak usia dini. Yang kedua, hakikat belajar melalui bermain bagi anak usia dini. Yang ketiga, teori bermain bagi anak usia dini. Yang keempat, belajar melalui bermain bagi anak usia dini. Yang kelima, pentingnya bermain bagi anak usia dini. Poin pertama, konsep bermain bagi anak usia dini. Jadi, konsep bermain bagi anak usia dini itu melibatkan kegiatan yang bersifat langsung, spontan, dan penuh kegembiraan saat berinteraksi dengan orang lain ataupun objek yang di sekitarnya. Bermain tentu saja melibatkan penggunaan daya khayal, panca indera, dan seluruh anggota tubuh, serta dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk kesenangan tanpa memikirkan hasil akhirnya. Aktivitas bermain dianggap santai dan menyenangkan, merupakan kebutuhan esensial bagi anak usia dini, memungkinkan mereka memenuhi tuntutan perkembangan seperti motorik, kognitif, kreativitas, emosi, sosial, nilai, bahasa, dan sikap hidup. Menurut pandangan Elviadi, yang mana menekankan peran krusial bermain dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak usia dini. Dengan mengintegrasikan konsep bermain anak usia dini, dapat menciptakan pengalaman bermain yang mana mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Jadi secara umum, bermain adalah serangkaian kegiatan yang menghibur dan membahagiakan dengan tujuan mendukung perkembangan fisik ataupun intelektual, sosial, moral, dan emosional individu, terutama pada anak usia dini. Poin kedua, mengenai hakikat belajar melalui bermain bagi anak usia dini. Pada hakikatnya, bermain memiliki peran yang dominan dalam kehidupan anak-anak, dianggap sebagai esensi dari kehidupan. Batasan antara bermain dan belajar dan bekerja itu tidak selalu jelas pada anak usia dini. Bermain memberikan kegembiraan dan terus dilakukan setiap kali ada kesempatan. Menurut perspektif Piaget, menggambarkan bermain itu sebagai tindakan berulang yang memberikan kepuasan. Parton melihat bermain sebagai alat sosialisasi, membantu anak bersosialisasi, bereksplorasi, menemukan dan mengekspresikan perasaan, dan belajar menyenangkan. Bermain juga membantu anak mengenali diri sendiri, memahami hubungan sosial, dan mengenal lingkungan sekitarnya. Dockett dan Fleer menyatakan bahwa bermain merupakan kebutuhan pokok bagi anak, memberikan pengetahuan yang mengembangkan kemampuan. Bermain juga memiliki karakteristik khasnya dan berbeda dengan aktivitas lain seperti belajar dan bekerja, yang umumnya dilakukan untuk mencapai hasil akhir tertentu. Poin ketiga mengenai teori bermain bagi anak usia dini. Jadi di dalam teori bermain bagi anak usia dini ini ada berbagai teori ya tentang bermain bagi anak usia dini, dan teori ini telah muncul sejak abad ke-19. Ada 2 teorinya. Yang pertama teori klasik, yang mana di dalam teori klasik ini mengidentifikasikan 4 faktor penyebab anak suka bermain, termasuk seperti kelebihan energi, rekreasi, dan relaksasi, insting, dan juga rekapitulasi. Yang kedua teori modern.
seperti psikoanalisis, perkembangan kognitif, dan belajar sosial, yang mana menekankan konsekuensi bermain terhadap perkembangan anak dalam aspek kognitif, emosional, dan juga sosialnya. Jadi ada juga menurut Khadijah dan Armanila pada tahun 2017 terdapat 5 teori bermain. Di antaranya ada teori Gross yang mana menyoroti peran bermain sebagai latihan penting. Yang kedua teori Hall yang mana melihat permainan itu sebagai rekapitulasi perkembangan manusia. Yang ketiga ada teori Scalar yang mana menekankan permainan sebagai penyaluran energi dan katarsis. Teori yang keempat adalah teori Herbert Spencer, yang mana menganggap permainan itu sebagai saluran untuk kelebihan energi. Dan teori yang kelima ada Jublinskaja, yang mana melihat permainan itu sebagai cerminan realitas dan pengetahuan awal. Jadi kesimpulannya, teori-teori ini memberikan landasan penting untuk memahami peran bermain dalam perkembangan anak usia dini, yang mana menyoroti aspek-aspek seperti latihan, rekapitulasi, penyaluran energi, dan juga pengetahuan awal. Poin yang keempat mengenai belajar melalui bermain bagi anak usia dini. Di dalam prinsip didaktis metodis Montessori menegaskan bahwa semua anak itu belajar melalui bermain, di mana pandangan terhadap bermain itu setara dengan kerja pada orang dewasa. Meskipun masyarakat umum mungkin melihat permainan anak sebagai kegiatan yang kurang serius, Montessori dan para guru Montessori memandang sebagai bentuk kerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka melihat setiap kegiatan anak sebagai proses pembelajaran atau kerja dalam terminologi Montessori. Montessori juga lebih suka menggunakan istilah kerja daripada bermain. Ia menganggap keduanya itu memiliki arti yang sama. Jadi menurut Montessori, bermain adalah cara anak belajar dengan mempertimbangkan fakta tentang otak anak. Permainan edukatif dapat dirancang untuk merangsang perkembangan otak, khususnya bagian yang terkait dengan fungsi rasional. Dengan meningkatkan aktivitas otak rasional, kompleksitas kerja otak anak akan meningkat dan tingkat kecerdasannya pun juga meningkat. Selanjutnya, poin kelima mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini. Pentingnya bermain bagi anak usia dini terungkap dalam ungkapan bermain seraya belajar, yang menandakan bahwa aktivitas bermain dan belajar itu tidak dapat terpisahkan, melainkan saling terkait. Bermain membantu anak mengembangkan berbagai kemampuan, termasuk keterampilan berbahasa, pemahaman emosi, berpikir logis matematis, dan juga seni. Menurut Puskur Balitbang, pendidikan sebaiknya itu dilakukan secara menyenangkan dan menggunakan strategi yang menarik sesuai dengan penjelasan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mengenai fungsi bermain dalam pengembangan fisik, intelijensia, sosial, emosional, bahasa, dan juga komunikasi anak. Selain itu, bermain juga dianggap optimal dalam mengembangkan potensi anak, memberikan pengalaman langsung yang mempengaruhi seluruh area perkembangan mereka. Konsep learning through play menunjukkan bahwa bermain secara alami membawa proses pembelajaran dan memungkinkan anak membangun dunianya, berinteraksi sosial, mengontrol emosi, dan mengembangkan keterampilan simbolik. Pentingnya representasi kognitif juga ditekankan, dan bermain membantu anak melatih proses representasi melalui berbagai aktivitas. Untuk mengoptimalkan belajar melalui bermain, perlu dirancang kegiatan pembelajaran sesuai tingkat perkembangan anak, menyediakan media dan sumber belajar khusus untuk permainan anak PAUD, dan memperhatikan variasi alat permainan sesuai kebutuhan anak. Pemilihan dan penataan tempat bermain juga dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran anak. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan belajar melalui bermain memiliki peran penting dalam perkembangan anak usia dini. Pendekatan ini bukan hanya tentang kegiatan fisik semata, melainkan juga menggabungkan harmonis antara bermain dan pembelajaran. Teori seperti learning through play menegaskan bahwa bermain itu tak hanya mendukung ekspresi dan kreativitas anak,
tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang bebas tekanan. Faktor seperti variasi ruang bermain, pemilihan alat permainan yang tepat, dan peran guru dalam merancang pengalaman bermain menjadi kunci dalam pengoptimalan pembelajaran anak. Lingkungan bermain yang variasi dan pemahaman representasi anak juga diakui sebagai elemen penting. Secara keseluruhan, belajar melalui bermain bukan hanya kebutuhan esensial bagi anak usia dini, tetapi juga pendekatan yang sesuai dengan kecenderungan alamiah anak untuk belajar melalui pengalaman langsung dan menyenangkan. Guru sebagai fasilitator utama memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik anak usia dini. Ada sedikit quotes untuk materi kita hari ini. Jadi bermain adalah pertualangan tak terbatas, di mana anak mengeksplorasi dunia dengan setiap langkah kecilnya, menciptakan makna dan kecerdasan dalam setiap detik riang gembira. Ya, itu tadi ya pembahasan kita mengenai belajar sambil bermain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.